Pembatasan aktivitas masyarakat di berbagai sektor berpengaruh terhadap pendapatan sopir angkot karena sepi penumpang. Organda bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung mengaku telah menyerahkan data para sopir angkot yang terkena dampak COVID-19 ke Dinas Sosial agar diberi bantuan. Andi, seorang supir angkutan kota trayek Cicahem Ledeng ini, butuh waktu 1 jam untuk mendapatkan 3 penumpang. Kondisi seperti ini sudah ia rasakan 1 bulan terakhir pasca virus corona menyebar ke Indonesia. Bahkan ia pernah beberapa kali tidak mendapatkan penumpang. Meskipun tidak ada kepastian pendapatan setiap hari, ia terpaksa tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Padahal banyak dari rekan seprofesinya memilih berhenti sementara. Sepinya penumpang praktis membuat pendapatannya menurun drastis. Kalau sehari kadang dapat 15.000, kadang lebih 30. Kalau ada itu juga. Tapi kebanyakannya mah sekarang buat bensin aja, nggak ada lebih. Biasanya dapat berapa, Pak? Biasanya mah kalau nggak kayak gini, ya kebagian lah, lumayan sampai 100-200 sehari. Hal serupa juga dialami Aban, seorang supir angkot trayek Kalapa Dago. Kakek yang sudah 10 tahun mengemudikan angkot ini mengaku gelisah dengan pandemi saat ini yang membuat pendapatannya menurun 90%. Aban mengaku tidak punya pilihan lain selain menjadi supir angkot. Aban kini hanya berharap pandemi di Indonesia segera berakhir agar pendapatannya kembali stabil. Hari-hari biasa yang nggak ada corona ini, biasanya ya 1 rit dapat 50 lah, ada untuk bensin, ada untuk setor. Kalau sekarang jangankan untuk setor, bensin aja nggak ada, kadang-kadang nombokin gitu. Pak, yang punya mobil gimana, Pak? Ya yang punya mobil ya udah sadar aja sih, sadar ya. Pengertian ya? Pengertian ya. Organisasi Angkutan Darat atau Organda Kota Bandung mengaku telah menyerahkan data para supir angkot ber-KTP Bandung yang terkena dampak COVID-19 agar mendapatkan bantuan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dari total lebih kurang 5.521 unit angkot dari 3 koperasi, yakni Kobanter Baru, Kopamas, dan Kobutri, hanya sekitar 10% yang masih beroperasi. Sisanya memilih berhenti. Adapun sekarang yang masih operasi sebetulnya bukan berarti cari lebih sebetulnya, menghilangkan kejenuhan juga sebetulnya, diam di rumah juga tidak udah punya hasilan sebagainya. Kalau ke lapangan itu operasi ini ada buat rokok lah, mungkin buat kopi, kalau untuk makan mah nggak akan cukup, setoran juga tidak ada, bensin ini juga karena sekarang orang ya mayoritas udah diam di rumah. Kami tinggal nunggu waktu saja mungkin di saat nanti diberlakukan di Kota Bandung PSBB atau Bandung Raya ini ya kami ya mungkin tinggal berapa persen lah kalau itu juga diperbolehkan ya. Dinas Perhubungan Kota Bandung mengaku sudah menyampaikan data para supir angkot yang terdampak COVID-19 dari Organda untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Dari lebih kurang 1.600 orang yang bekerja di sektor transportasi yang diusulkan mendapatkan bantuan, sekitar 1.200 orang diantaranya merupakan para supir angkot. Informasinya dalam bentuk uang tunai dan sembako. Kami sudah mengusulkan sekitar seminggu yang lalu kita sampaikan ke Dinsos. Informasi Dinsos itu juga nanti akan disampaikan juga ke provinsi, nanti akan diverifikasi datanya, dicocokkan dengan DTKS di Dinas Sosial, kemudian supaya tidak ada double data ya, sehingga yang menerima itu memang yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Terkait dengan rencana akan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar, khususnya di Kota Bandung, Dinas Perhubungan menyatakan tidak akan membatasi para supir angkot dalam membawa penumpang. Dinas meminta pengusaha angkot mematuhi anjuran pemerintah, seperti mengecek suhu tubuh supir, jaga jarak antar penumpang, mewajibkan para supir dan penumpang memakai masker, serta penyemprotan desinfektan secara berkala. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.